dan mana yang akan kita tempuh. Semoga ini bisa lebih baik ke depan. Maka dalam hal ini juga perlu kami sampaikan Pak Tito, yang bahwa sebelumnya untuk persiapan SDM itu sudah banyak yang sudah selesai untuk calon dosen-dosen yang akan ditempatkan di SDKU. Juga satu sisi mereka untuk bekerja di tempat lain tidak bisa karena sudah mengikat dengan program kita sebelumnya. Juga perlu kita saluti juga yang bahwa dari yang disekolahkan sebelumnya sudah hampir semua selesai, itu kita tinggal pendapatannya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami berterima kasih kepada Pak Rektor yang kami inginkan untuk tidak lanjut ke SDKU yang kita banggakan bersama ini dapat lebih eksis ke depan. Tentu juga akan muncul sebuah kesepakatan baru yang sebelumnya sudah ada, tetapi ini lebih mengikat tentunya untuk keberlangsungan SDKU ke depan. Demikianlah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Pak Wakil Bupati atas kesempatan kita siang ini bersilaturahmi ya, untuk sama-sama memikirkan ke depan bagaimana PSDKU ini ya. Saya kira kita semua sejak 2014 ya sudah mencoba menjalankan PSDKU dengan sumber daya yang ada secara SDM dari dosen Universitas Syahkuala, kemudian dengan sumber daya dari pemerintah Gayo Luas sendiri, lalu juga dengan mungkin pemerintah Aceh dan untuk aset ya, yang sudah ada, dan alhamdulillah bisa berlangsung sampai saat ini. Nah juga dari pemerintah Gayo Luas sudah mempersiapkan, menjelaskan persiapan SDM. Nah, dalam pelaksanaan SDKU menjalankan 4 program studi ya, di prodi manajemen, prodi pendidikan biologi, prodi agroteknologi, dan prodi kehutanan. Nah, jadi 4 prodi ini. Nah, kemudian persiapan SDM juga mencakup beberapa prodi yang lain ya. Itu ada edukasi kesehatan ya, lalu ada matematika dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat mungkin ada 44 orang ya. Dosen sebagian mungkin ada yang sudah kita apa ini 54 ya, 54 orang. Nah, menyangkut hal ini tentunya perlu kita coba diskusi bersama ya. Jadi kami sendiri Universitas Syahkuala pada prinsipnya kita akan terus mensupport agar PSDKU ini bisa terus berjalan ya, dengan berbagai situasi, misalnya seperti mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu anggaran mungkin belum, kami paksa pakai anggaran sendiri ya, kita jalankan supaya tidak terganggu proses pembelajaran ya. Sehingga komitmen kita tetap mensupport agar PSDKU ini bisa berjalan, dan apapun yang terjadi ke depan kita akan terus support ya. Nah, kemungkinan terjelek kan nanti harus kita tutup, tapi kita tidak ingin itu menutup kan seperti yang program yang sudah berjalan dengan baik ini. Dan dengan nantinya Insyaallah Universitas Syahkuala bertransformasi menjadi PTNBH, ini akan lebih memudahkan kita membuka program studi ya. Namun juga perlu kita perhatikan ya, karena dengan membuka program studi tentunya beban ya, yang harus kita pikul juga menjadi meningkat ya. Nah, dari pengalaman selama program studi kita berupaya agar bisa berjalan ya. Nah, ini menyangkut dosen yang sudah ataupun calon dosen yang sudah disekolahkan. Nah, memang ini ya, kalau kita rekrut tentunya prodi belum ada, jadi beban tambahan ya. Nah, dari prodi yang sudah ada juga ada beberapa dosen yang sudah. Tadi saya tanya kenapa belum usul fungsional ya.
dengan berbagai alasan, ada publikasi belum, ada yang sedang kumpulkan bahan. Padahal ini sudah kita dorong mungkin sejak 2 tahun yang lalu ya, bagi dosen-dosen yang sudah punya registrasi nasional MPDN agar bisa segera fungsional ya. Nah, sehingga ini akan lebih membantu ya. Dan kita sendiri dari Universitas Syahkuala untuk dosen sendiri selalu berupaya mengajukan formasi ya untuk PNS. Nah, ya alhamdulillah walaupun tidak bisa tampung semua, terakhir ada untuk yang terutama ya. Kemudian tidak salah untuk yang pendidikan biologi ya. Ada juga. Kalau dukungan dari DPRD sebenarnya dari semenjak awal kami sangat bersungguh-sungguh karena kami memahami, menyadari bahwa PSDK ini sangat dibutuhkan di Kabupaten Delos itu. Karena mengingat pertama pertimbangan kami mungkin semasa Pak Haji Ibnu Hasim menjadi bupati, kami memang bolak-balik ke Banda Aceh sampai ke Jakarta bersama-sama dengan Pak Rektor yang dulu untuk memperjuangkan ini. Kenapa? Karena kami melihat pertama keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Delos. Kalau sekolah kuliah ke Banda Aceh, ada yang kuliah ke Medan, kami waktu sempat menghitung-hitung dengan Pak Ibnu Hasim, mungkin dalam 1 bulan itu masyarakat Delos harus mengirim hampir puluhan miliar uang yang ada dari sini dikirim ke luar daerah. Jadi sebab itu kami berpikir dengan adanya universitas ini yang ada di Belang Nangka, mungkin ini bisa merubah ke ekonomi masyarakat. Tetapi dengan perjalannya waktu juga kami di DPR Pak merasakan, karena setiap tahun harus menganggarkan bantuan ke usia. Sebenarnya kami di DPR sudah tidak sedikit pun merasa keberatan. Tetapi di akhir-akhir ini sesuai dengan memang keadaan kondisi dan situasi yang memang menyulitkan keuangan, mungkin bukan kita saja di daerah Kabupaten Delos, mungkin di daerah lain pun agak sulit masalah keuangan karena pandemi COVID-19. Jadi untuk ini juga biarpun begitu, insya Allah kalau kami di DPR Kabupaten Delos sesuai dengan kemampuan yang ada dan dana yang ada, ke depan kami insya Allah akan ikut berperan dan membantu sesungguhnya usia yang berada di Kabupaten Delos.